Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kreator diskusi semuanya dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama channel YouTube kebanggaan umat muslim semuanya, kreator diskusi. Channel ini khusus untuk menghadirkan perdiskusian antara Islam dengan non-Islam ya. Ini menarik untuk disimak ya teman-teman, karena emang channel ini dibangun khusus untuk menghadirkan perdiskusian yang ada di medsos, khususnya yang ada di YouTube ini ya teman-teman ya. Sebelum saya hadirkan perdiskusiannya, jangan lupa ya dibantu like, comment, subscribe, dan di-share biar channel kreator diskusi ini semakin berkembang ke depannya dan dapat rekomendasi dari pihak YouTube yang saya hormati ya. Untuk keseruannya, kita langsung lanjut ke perdiskusiannya ya guys. Sus. Aku yang Oke. Teo dulu. aku yang jawab ya. Nah ini nih rebutan untuk jawab aja rebutan mereka. Itu Bapak. Sabar dulu Ari sabar dulu. Kita kasih Ari mau jawab seakan-akan Ari mau bilang Teo ini tidak tahu Alkitab, tidak boleh. Si Ari ini modal ngeyel doang si Ari. Iya. Jadi begini Teo, di situ kan ada dua tuh. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, betul? Betul. Berarti ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada dua kan? Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Ya, percaya betul? ada dua, percaya kepada Allah, percaya. Ya, kita ada percaya dua. Nah, oke. Yang mana yang Tuhan itu? Di sini tidak dituliskan ada yang apa Tuhan ya. Di sini Allah. Ya, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Allah dan kepadaku. Iya, aku itu merujuk kepada Yesus. Berarti ada dua, ada Bapa, ada Yesus, benar? Benar. Nah, yang mana Tuhan ini antara Bapa dengan Yesus? Nah, kalau tidak tahu nanti saya kasih tahu, di sini kita belajar, begitu. Iya. Oke, baik. Ari mute dulu ya, kita belajar sama Teo dulu. Oke, baik. Jadi begini Pak Teo, kasih biar begitu dulu, kasih biar begitu. Nah, di dalam Yohanes 14:1 itu kan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kan? Kalau kita tidak tahu kita bingung, kan ada dua di situ. Nah, sekarang kita tanya kepada Yesus sendiri. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Coba kamu buka di Matius 11:25. Buka Matius 11:25, cari. Belajar kita sama-sama. Matius 11:25. Kan ada dua yang dipercaya nih, percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Kita cari dulu ayatnya, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Coba buka Matius 11:25. Sebetulnya pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena dari orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau mengatakan kepada orang kecil. Nah, jadi di situ janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Tertulis di dalam Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa siapa di situ ditulis? Bapa Tuhan langit dan bumi. Bumi. Berarti kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa menurut Yesus? Pada Tuhan kan? Sebagai Tuhan langit dan bumi, betul? Ya, sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, berarti menurut Yesus kita harus percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Tertulis di dalam kitab suci kamu, benar tidak? Ya, benar. Nah, sekarang kita percaya juga kepada Yesus karena Yesus mengatakan percaya juga kepadaku, benar tidak? Tadi. Iya. Benar. Ah, percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba kamu buka Yohanes 11:42. Yohanes berapa? Yohanes 11 ayat 42. Yohanes 11 ayat 42. 11. Teos ini mulai pintar dia teman-teman. Tuh netizen Teos pintar. Mantap sekali. Kita belajar ini bagus. Yohanes 11:42. Nomor 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak
yang berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, berarti Yesus pengen dipercaya sebagai apa di situ? Diutus sebagai Diutus. Berarti Yohanes 11:42 berarti di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya tadi yang kamu baca Matius 11:25. Nah, sekarang percaya kepada kamu sebagai apa wahai Yesus? Percaya sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42 tadi. Ya Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba kamu baca Yohanes 17:3. Yohanes 17 ayat 3 ya. Ayat 3. Ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, aku tanya sama Theo, pakai akal sehat. Ya, pakai akal sehat. Untuk memperoleh hidup yang kekal, berarti kita mengenal Yesus ini sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Mengenal, maksudnya Coba baca Yohanes 17:3. sebagai utusan. Sebagai utusan, Iya. berarti bukan Tuhan. Betul? Tapi di dalam dirinya itu ada kemahakuasanya. Tidak ada. Coba kamu buka Matius 12:15. Soalnya begini, ada Gimana? Coba silakan. ini, adakah orang manusia bisa menghidupkan manusia? Oke. Apakah Yesus menghidupkan manusia? Bisakah Yesus menghidupkan manusia? Yesus memberi 5.000 orang makan. Yesus menyembuhkan orang buta, benar kan? Iya. Itu yang Theo berpikir bahwa dia adalah Tuhan, betul? Iya, betul. Buka Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jawabannya ada di situ. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 sama Yohanes 3 nomor 2. Tapi Kisah Para Rasul dulu. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba dibaca. Coba kamu baca pakai akal sehat. Iya. Ayat 22 ya. Ya, coba baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 22, di sini dia katakan, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Ya, berarti Yesus menghidupkan Lazarus. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus merubah air menjadi anggur. Yesus memberi 5.000 orang makan. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh Yesus. Coba baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 tadi. Coba baca ulang. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui pelantaran Dia di tengah-tengah kamu. Iya, berarti yang melakukan itu siapa? Yesus apa Allah? Yesus. Tertulis di situ yang melakukan. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat.
yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui pelantaran Yesus. Jadi Allah Bapa yang melakukan melalui pelantaran Yesus. Coba kamu baca Yohanes 3 nomor 2. Coba Yohanes 3 nomor 2. Berarti Allah pernah berdiam diri di dalam Yesus kan? Baca Yohanes 3 nomor 2. Yohanes Coba baca. 3. Bukan berdiam diri. Ya kan kalau dan dengan kehendaknya ini, atas kehendaknya kan. Baca Yohanes 3 nomor 2. Jadi mana? Yohanes 3 Nomor 2. nomor 2. Yohanes 3 nomor 2. Yohanes 3 nomor 2 di sini dia katakan ia datang pada waktu malam Makasih Pak Imam. kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang datang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Guru, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah. Tidak ada seorang pun karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan ini apabila Allah tidak menyertai. Kutanya sama kamu. Nah, Yesus Jika menjawab, Allah tidak Bang, menyertai. Bang, saya baca lanjutannya, nomor 3-nya. Oke, baca. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Iya, makanya tadi itu di Yohanes 3 nomor 2. Makanya harus Kata Nikodemus kepada Yesus, iya sabar. Ini begini, Sabar Bang, dulu. dilahirkan kembali ini maksudnya Iya, sabar dulu. Nah, di dalam Yohanes 3 nomor 2, di situ dikatakan, "Guru, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai." Kutanya sama kamu, jika Allah tidak menyertai, bisa tidak Yesus membangkitkan Lazarus? tidak. Tidak bisa. Jika Allah tidak menyertai, bisa tidak Yesus menyembuhkan orang buta? Tidak. Tidak bisa. Makanya di kisah para rasul tadi itu dikatakan, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui pelantaran Yesus. Jadi Yesus itu hanya sebatas utusan Tuhan yang diberikan mujizat, agar ketika Yesus melakukan mujizat itu, supaya orang banyak melihat Yesus melakukan mujizat itu, agar mereka percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Makanya ketika Yesus membangkitkan Lazarus, berdoa Yesus kepada Allah Bapa, "Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi Yesus melakukan mujizat itu supaya orang percaya bahwa dia adalah utusan Bapa. Kutanya sama kamu, Theo, jika Bapa menyertai kamu, bisa tidak kamu menyembuhkan orang buta? Tidaklah. Jika Bapa menyertai kamu, jika Allah menyertai kamu, bisa tidak kamu menyembuhkan orang buta? Kalau atas kehendak Allah ya pasti bisa. Atas kehendak Allah. Makanya Yesus melakukan segala sesuatu itu dikehendak oleh Bapaknya, bukan dirinya sendiri. Karena kalau Yesus melakukan sendiri, tidak bisa, karena ada ayat Yohanes 5:30. Coba kamu baca Yohanes 5:30. Coba baca. Yohanes 3 5 ayat 30. Yohanes berapa? Yohanes 5:30. Yohanes 5 ayat 30 ya. Yohanes 5 ayat 30 di sini dikatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yang mengutus aku.
Oke, berarti Yesus melakukan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kehendak Bapa yang di sorga, betul? Betul sekali. Oke, kutanya sama kamu dulu, Theo. Menurut kamu ini, kamu percaya tidak perkataan Yesus? Ya percaya. Percaya perkataan Yesus. Kalau kamu percaya perkataan Yesus, mari kita buktikan di dalam. Tentang Oke, sabar, kasih, ya. sabar. Ya, jikalau kamu percaya tentang perkataan Yesus, coba mari sama-sama kita buktikan di Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. Oke. Aduh, Bang Loring, saya barusan baca nih Alkitab nih. Jarang-jarang. Barusan kan? Karena kamu mau belajar. Dulu kan kamu cuma mau ngeyel-ngeyel saja. Bersyukur kamu. Begitu. Coba panggil saya guru. Guru. Panggil dulu. Guruku Bang Loring. Begitu. Ya, Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. Jadi kami ini tidak benci Yesus, kami cinta Yesus. Iya, Makanya kalian cuma salah dalam diri sangka. saya nih cinta Yesus nih. Iya, kita cinta Yesus. ya? Siap Bang Erisko. Nomor berapa Bang Loring? Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. Di sini dia katakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berkati. Macet, abangku. Ya, Oke. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Benar kata Yesus? benar sekali. Oke, saya tanya sama kamu dulu. Kamu menyembah kepada Allah Bapa mengikuti perkataan Yesus atau kamu menyembah kepada Yesus? Jujur. Ya, menyembah apa ini bukan menyembah kepada Yesus ya. Menyembah kepada Allah, mengikuti perkataan Yesus. Itu. Iya, berarti kalau kamu menyembah kepada Allah Bapa mengikuti perkataan Yesus, berarti yang Tuhan itu Yesus atau Allah Bapa? Apa mengikuti ini apa ajaran-ajaran kasihnya ya. Oke, sabar. Berarti kamu menyembah kepada Allah Bapa mengikuti perkataan Yesus, berarti menurut kamu, setiap malam kalau saya belajar begini saya masih semakin pintar nih. iya semakin pintar. Saya kasih orang Islam itu mau kasih pintar orang. Masalah kalian mau dapat hidayah atau tidak bukan urusan kami. Yang penting kalian itu pintar dengan kitab kalian sendiri. Oke, siap. Nah, coba kutanya sama kamu, butuh kejujurannya. Yang pertama begini. Ketika kamu membaca Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Iya. Di situ perkataan Yesus suruh menyembah kepada Allah Bapa. Ya, Iya. menyembah kepada Allah Bapa. Iya. Oke? Nah, sekarang kutanya sama kamu. Ketika Yesus perintah untuk menyembah kepada Allah Bapa, berarti antara Yesus dengan Allah Bapa siapa yang Tuhan? Yesus dan ini Allah. Allah yang Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Ini kan dia berkata seperti yang di dalam sini kan, di ayat sini. Nah, iya. Berarti poinnya di sini. Allah Bapa yang Tuhan. Kalau Allah Bapa sudah Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Kan atas kehendaknya itu kan kehendak Tuhan kan? Iya. Jadi Kan pemahaman Yesus orang mengatakan, itu- coba kamu baca. Ya. Coba kamu baca Lukas 4 nomor 8 ulang. Tuhan dibilang manusia suci ya. Iya. Iya. Coba kamu baca Lukas 4 nomor 8 ulang. Lukas 4. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, jujur. Yesus mengatakan di situ yang Tuhan siapa? Dirinya atau Allah Bapa? Allah Bapa, sang sumber. Allah Bapa, berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau dibilang Jujur. ya, Memang susah karena kalian dalam doktrin. Padahal makanya kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak ketika kamu menyembah Yesus, perkataan di sini dia tidak menjuru kepada dirinya ya, bahwa dia bukan. dia menjuru kepada Ini tentang Bapa. manusia. Makanya tadi, Iya, betul. ya makanya tadi saya tanya sama Theo. Theo mengikuti perkataan Yesus atau tidak? Theo mengatakan bahwa Theo mengikuti perkataan Yesus. Benar kan? Iya, betul sekali. Oke. Berarti di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan yang Tuhan siapa? Tuhan Allah.
Yang Tuhan adalah Allah. Berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, kemanusiaan ya dia manusia. Iya manusia. Iya. Memang dia manusia, tidak ada kemanusiaannya. Memang dia manusia, bukan Tuhan. Siapa yang bilang dia Tuhan? Coba, saya mau tanya sama Theo dulu. Iya. Theo dapat pengajaran dari mana? Entah dari Bapak Gereja atau dari Bible, Tapi kan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kehendaknya kan dia bisa menyembuhkan orang mati, Hah? bisa menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya. Iya Theo, Kehendak Tuhan. menyembuhkan Jadi, orang iya. buta. Makanya tadi kita baca. Bilang dia itu manusia suci ya, manusia yang diberkati Tuhan ya. Iya, seluruh yang diutus oleh Allah Bapa itu orang-orang suci, mereka terbebas dari dosa. Tapi Tuhan ada- akan menjaga dosa mereka yang lalu, yang sekarang dan yang ke depan. Tuhan akan menjaga mereka. Coba kamu mengatakan, kutanya sama kamu, apakah cuma Yesus sendiri saja orang suci atau Musa juga orang suci? Hmm? Halo? 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 Ay, tergoncang. Tergoncang, saudara-saudara. Terguncang imannya. Cerita baru pertama buka Bible, tiba-tiba sudah. Oke. Ya, Bentar. silakan. Kasih baik-baik, kamu punya mic Ini dulu. kita belajar jadi. Iya. Kasih baik-baik, kamu punya mic dulu. Ari apa miu dulu Ari apa bagian pajangan? Bagian pajangan. Ari apa dulu? Ari santai. Iya, oke. Mute dulu ya. Makan dulu. Jadi mute dulu, nanti aku kasih kesimpulannya. Oke, nanti kau kasih kesimpulan. Iya, Ya, aku dalam kasih kesimpulan perumpamaan nanti. berbagai Oke. kata yang akan ke kiri dan ke kanan. Silakan Theo, apa mau kau tanggapi? Silakan. Kau tanggapi dulu, silakan. Kasih mengadah HP begitu di wajah saja. Tadi Bang Kasih Loding, mengadah HP begini saya, silakan. tadi Bang Loding bilang apa tadi? Musa Nah. apa? Musa apa? Manusia yang suci itu apakah cuma Yesus atau Musa juga? Tapi Musa ini dari umur berapa Tuhan mengutus dia jadi nabi? Dari umur berapa? Tidak tertulis di situ dari umur berapa. Saya pun tidak tahu di situ. Coba atau begini, kamu baca Yohanes 3:34 lah. Yohanes 3 Ayat 34. Yohanes 3 ayat 34. Yohanes 3 ayat 34 ya. Aduh, ini malam baru buka Alkitab ya. Yohanes 3. Iya, salah kalian karena kalian tidak belajar kan? Hanya orang Islam sampaikan, kalian karena penuh dengan kebencian, kalian mengatakan bahwa kami premium, padahal kamu baru baca, kamu kaget sendiri kan? Sebab saya baca ya. Hmm. Yohanes 3 ayat yang ke-34 berbunyi, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Iya. Coba, kamu perhatikan baik-baik. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Musa? Hmm. Iya, dia diutus oleh Allah. Berarti Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Berarti Musa diberikan roh dari Allah atau tidak? Ya, roh dari Arab, karena dia bisa membelah laut. Laut. Iya. Oke. Apa segala Apa- macam itu? Iya.
Nah, apakah oke, Kita lari ke Musa lagi Apakah- kan? Kalau- iya betul. Apakah Musa Tuhan? Tidak. Tidak. Jadi Musa diberikan mujizat, itu namanya mujizat. Mujizat itu sesuatu hal yang dilakukan oleh orang-orang pilihan dari Tuhan yang di luar nalar pikir manusia biasa. Makanya Musa diberikan mujizat untuk membela laut. Tapi Yesus tidak diberikan mujizat untuk bisa membela laut. Yesus diberikan mujizat berjalan di atas laut. Jadi setiap nabi itu mujizat-mujizatnya berbeda-beda. Tidak sama mujizat. Begitu. Jadi Tuhan itu bukan sang pembuat mujizat, tetapi Tuhan itu sang pemberi mujizat. Begitu. Nah, begini. Coba kamu baca dengan akal sehat. Misalnya begini, saya ini bos nih, Iya, kan? belum. Saya ini bos. Saya bos. Saya perintahkan Theo, kamu pergi ke perusahaan dulu, sampaikan kepada orang-orang di perusahaan sana bahwa mereka tidak boleh malas-malas kerja. Nah, ketika Theo sampaikan kepada karyawan di kantor itu bahwa kalian tidak boleh malas-malas kerja karena apa yang aku sampaikan ini berasal dari loading. Iya, betul. Nah, ketika mereka tidak mendengar perkataan Theo, berarti mereka juga tidak mendengar perkataanku. Benar tidak? Iya. Ketika mereka melawan Theo, berarti Ya, tidak itu secara langsung mereka melawan saya juga. Ya, itu dipecat aja itu mereka. Nah, iya sabar. Ketika mereka melawan Theo, berarti mereka melawan saya juga kan? Iya, betul. Karena Theo datang di kantor itu atas perintah siapa? Bang Lodeng. Bang Loding. Baca Yohanes 12:49 sampai 50. Yohanes 12 ayat Berarti antara Theo dengan Bang Loding siapa yang bos? Bang Lodeng. Bang Loding. Berarti Theo hanya utusan bos. Perantara kan? Pelantara, oke. Baca Yohanes 12:49 sampai 50. Yohanes 11 kah? 12. Yohanes 12:49 sampai 50. Dari 49 sampai 50. Di sini dia katakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku. Berarti antara Yesus dengan Bapa, antara Theo dengan Loding siapa yang bos? Ya, Bang Loding lah. Bang Loding, antara Yesus dengan Bapa siapa yang Tuhan? Ya, Bapak Samsung Bapa. Ya. Terus kenapa Theo masih bilang Yesus Tuhan? Padahal di situ dia diperintahkan itu. Ya, Makanya kami orang Islam tidak akan sempurna keislaman kami, tidak akan sempurna iman keislaman kami apabila kami tidak percaya Yesus yang pernah diutus di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil. Jadi dia hanya sebatas utusan. Nah, contoh, Theo percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi Yesus pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan. Baca Yohanes 17:8. Coba, Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 itu kan? Ayat 8. Nomor 8. Oke Pak Tio, jangan khawatir, nanti aku kasih kesimpulan Pak Tio. Jangan khawatir ya. Sabar dulu kau, sabar dulu. Pak Tio jangan Begini Bang. Di dalam kekristenan tidak ada hal kekhawatiran ya. Iya. Iya. Makanya begini, jangan pikiran apa yang besok itu kita melakukan, tidak ada itu. Coba baca Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8 dia berbunyi, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan apa utusan Tuhan?
Utusan. Utusan, kenapa sekarang Theo percaya dia sebagai Tuhan? Theo tahu tidak konsekuensi ketika memanggil Yesus Tuhan? Konsekuensi apa? Resiko ketika memanggil Yesus Tuhan itu ada tercatat dalam Matius 7, 21, 22 sampai 23. Coba Theo baca. Berapa? Resiko ketika kita memanggil Yesus Tuhan itu tertulis dalam Matius 7, 21, 22 sampai 23. Coba Theo baca. Matius 7 Ayat Matius 7 nomor 21, 22 sampai 23. Coba baca. Matius 7 Matius ayat 22 ya sampai 23. 21, 22, 23. Oke, saya baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah dari padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, datanglah Theo memanggil Yesus, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, kami berdiskusi dengan loading memakai namamu. Iya. Tuhan, Tuhan. Apa kata Yesus di nomor 23? Coba baca. Dia berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen? Terus kenapa Yesus usir kalau kalian panggil Tuhan? Kenapa? Timbul pertanyaan kan? Yesus, kenapa sehingga kamu usir kami memanggil kamu Tuhan? Apa kata Yesus? Lupakah kamu di Yohanes 5:30? Coba baca Yohanes 5:30. Yesus, Yohanes 5:30. Ya, Yesus, kenapa kami memanggil kamu Tuhan? Kamu mengusir kami. Kenapa Theo memanggil Yesus Tuhan? Yesus mengusir Theo. Apa kata Yesus? Lupakah kamu Theo di Yohanes 5:30? Coba baca. Lu ini pintar nih. Guruku. Iya, siap. Di sini belajar gratis tanpa perpuluhan. Yang bayar perpuluhan itu netizen sendiri. Karena netizen mau Theo pintar. Teman-teman, setuju tidak? Setuju tidak kalau Theo pintar, teman-teman? Setuju. Setuju kalau Theo pintar? Yohanes berapa Bang? 5 ayat 30 berbunyi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Iya. Yesus, kenapa kami memanggil kamu Tuhan, kamu mengusir kami? Karena Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Terus kita tanya sama Yesus, Yesus, terus kita di dunia ini berdoa kepada siapa? Yesus, terus kita di dunia ini menyebut siapa? Apa kata Yesus dalam Matius 23 nomor 9? Baca Matius 23 nomor 9. Matius berapa Bang Loding? Matius 23, Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Ini oten-oten udah mulai pelintut nih. Kacau. Matius 23 ayat 9. 9 kah? Ya, ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun. Nah, dia mulai kebingungan dengan ajarannya sendiri, guys. Bapa di bumi ini.
Yuk buat teman-teman kreator diskusi Karena semuanya hanya jangan satu lupa Bapa dibantu mu, like, comment, yaitu subscribe dan di-share ya. Dia yang di surga. Biar channel kreator Nah, diskusi Yesus di semakin mana waktu berkembang. berkata seperti itu? Di bumi, Di bumi. Yesus mengatakan Bapa di mana? di surga, Berarti terpisah atau tidak mereka? terpisah. Terpisah. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Timbul pertanyaan, Yesus, apakah Bapa yang di sorga itu Bapa aku dan Bapa kamu juga? Yesus bilang iya. Terakhir, baca Yohanes 20 nomor 17. Apakah Bapa yang di sorga itu Bapa kita semua dengan Bapa Yesus atau tidak? Nah, Coba baca Yohanes 20 nomor 17. dia nggak paham dengan isi Bibelnya sendiri ya, debater Kristen ini ya. Kebingungan mereka dengan isi Bibelnya sendiri, aneh nih. Padahal Ini Bang Ari juga harus belajar dulu. waktunya mereka untuk ajaran ya Yohanes teman-teman 20 ya. nomor 17. Nah, Iya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau apa nih? tuh kan. Mem- Belajar membaca juga, memegang belajar aku. membaca. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Dan Bapamu, Bapakmu, Allahku dan kepada Allahku dan Allah. Allahmu. Nah, Yesus, apakah Bapa di sorga itu Bapakku dan Bapamu juga? Apa kata Yesus di situ? Iya, Iya. Bapa yang di sorga itu adalah Bapakku dan Bapamu. Betul. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Tuhan atau tidak? Punya Tuhan di situ. Tuhan punya Tuhan. Ya, kocak ya. Jawab Tuhan sesuai punya tertulis Tuhan. di kitab suci. Masa kamu mau melawan kitab suci? Berarti Yesus punya Tuhan atau tidak? Dia punya Tuhan. Iya. Yesus. Ketika Yesus punya Tuhan, berarti status Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan. Kalau di situ di ayat Ada- itu hamba Tuhan. Ini perikop yang ada hamba Tuhan ya, dengan hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan, perikopnya di Matius 12:15. Iya. Jadi yang seharusnya kalian tuhankan itu bukanlah Yesus, melainkan Bapa yang di sorga. Yang di surga. Dengan cara yang diajarkan oleh Yesus. Begitu. Makanya kami orang Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seharusnya kalian di Kristen. Ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, yaitu Yesus, bukan Yesus yang kalian tuhankan, melainkan kalian jadikan Yesus ini sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Bapa yang di sorga. Betul. Makanya kalian disebut bahwa pengikut Kristus. Bang Loding. Ya, Ini bagaimana tentang apa? Yohanes 20 ayat 28 ini. Yohanes 20 ayat 28. Oke, baik. Apa? Menjawab dia, Dan "Ya pergilah, Tuhanku." ya, pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tiga. Benar? Tidak begini. Tiga Tuhannya ya. Yohanes Banyak, woy. 20 nomor Oh, nomor 28. oh itu Matius. Yohanes 20, nomor 28. Nah, coba dibaca. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya betul. Bahagia Sama kita. kayak Islam. Bahagia Tidak melihat, kita tidak tapi perla- tidak- kita, tapi kita semua kan percaya. tidak pernah melihat Yesus kan? Di Tapi sini kita kan dia percaya bilang- bahwa Yesus itu ada. Apa yang kamu mau tanyakan Di sini situ? kan dia bilang, Ya Tuhanku, ya Allahku. dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak dapat melihat namun percaya." Ya, Kamu baca betul. Yohanes 5:37. Laisa kami Baca Yohanes syai'un. 5:37. Tidak serupa dan Yohanes 5 ayat segambar 37. dengan apapun. Yohanes 5 ayat 37. Apalagi dengan Di ciptaannya. sini Itu Thomas benar itu. memanggilnya ya Tuhanku, tapi Yesus Oke, baik. Nanti saya jelaskan situ. Iya, nanti saya jelaskan situ. Baik, saya jelaskan situ. Kamu baca dulu Yohanes 5:37. Pak Teo jangan Nanti baru khawatir, kita. nanti saya kasih kesimpulannya. Wih, Jangan khawatir Pak sosokan si Teo. Ari. Iya, sabar Ari, sabar. Kesimpulannya ntar. Yohanes 5 kah? Yohanes 5:37. Yohanes 5 ayat 37.
Ya, ntar aku kasih kesimpulan Pak Tio. Jangan Iya, khawatir. sabar Ari. Suka-suka lari lah, udah Ayat diem Ari lah. 37, Hmm. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Hmm. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, Hmm. rupanya pun tidak pernah Terlihat. kamu lihat. Hmm. Dan firman-Nya tidak Coba baca. Baca aja susah dia. Saya mau ajak kamu berpikir. Di Yohanes 5:37 di situ dikatakan, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Terus kenapa tadi Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan ya Allahku? Berarti Yesus itu Tuhan dan Allah. Sementara Yesus mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat, Bapa Iya. tidak terlihat. Jangankan Suaranya pun terlihat, tidak terdengar terdengar. pun suaranya tidak. Hmm. Terus kenapa Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan ya Allahku? Iya. Tapi Yesus berkata bilang apa itu Bang Luding? Nah, dengar baik-baik di sini. Kamu pernah tidak jalan sama kawan kamu, tiba-tiba dia tendang batu terus dia mengatakan darah Yesus. Pernah dia? Ada orang kaget terus mereka bilang darah Yesus. Pernah? Maintenance batu, kalau terantuk batu iya. Kalau kamu terhantuk batu biasa kamu sebut apa? Hah? Dalam nama Yesus. Tidak lah. Kalau Darah ketemu Yesus. setan, kalau ketemu setan ya. Iya, Itu dalam nama Yesus. iya. Oke, ketika kamu ketemu setan atau tendang batu itu kamu mengatakan dalam nama Yesus atau darah Yesus. Nah ini Benar teman-teman yang harus diluruskan. Pantas ya, ada ayat yang bunyinya seperti ini. Bukankah aku suka bernubuat, bermujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan atas nama Yesus? Kata Yesus gini, enyahlah kalian semuanya. Kalian adalah pembuat kejahatan. Yesus akan mengusir orang-orang yang suka bernubuat, bermujizat, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan atas nama Yesus. Sama Yesus akan diusir di situ. Nah, makanya kalian, Yesus udah benar di sini. Sembahlah Dia, kata Yesus. Itu udah benar itu. Kenapa kalian malah menyembah Yesus? Yesus ini cuma jalan menuju ke Tuhan, jalan menuju ke Bapa. Kalian malah menyembah jalannya yang menunjukkan ke Bapa. Nah ini konsep-konsep yang harus diluruskan sebenarnya ya teman-teman ya. Mantasan Bang Juma, Bang Loding dan semuanya ya, Ustadz Alif terus mengedukasi kita semuanya. Biar apa? Biar kita tidak tersesat ya. Biar kita tidak tersesat. Jadi sembahlah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Bukan menyembah Yesus, ya salah. Bukan menyembah Yesus, tapi sembahlah Tuhan yang disembah oleh Yesus ya. Oke, buat teman-teman, syukron jazakallah khairan kasiran sudah setia mendukung channel Kreator Diskusi. Semoga channel ini semakin berkembang ke depannya ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ya. Nyalakan tuh loncengnya tuh biar channel ini semakin berkembang dan dapat rekomendasi dari pihak YouTube yang saya hormati. Oke, mungkin saya cukupkan sekian diskusi kali ini. Kita lanjut lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.